warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Asri Wahyu Setianingsih, NPM 2350001. Saya Ibu Fatmawati, NPM 2350003. Saya Alvina Jala Santosa, NPM 2350007. Saya Rama Suci Wulandari, NPM 2350033. Di sini kami akan menayangkan sebuah video mengenai layanan konsultasi yang bertemakan permasalahan setiap individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih. Iya. Oh, Mbak, kalau nggak salah nama kamu Fatma ya? Iya Bu. Kelas 12 IPA 1. Iya, saya kelas 12 IPA 1. Oke, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Oke. Duduknya udah nyaman? Sudah nyaman? Mbak Fatma, sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum Bu, hari ini pertama saya melakukan sesi konseling. Baiklah Mbak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi perlu kamu ketahui dan kamu pahami bahwa saya di sini sebagai guru BK atau sering disebut sebagai konselor. Nah, tugas saya yakni membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, keputusan yang akan kita sepakati nanti ialah bahwa semua keputusan ada di tangan kamu. Kemudian dalam konseling nanti saya harapkan kamu lebih aktif dalam menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu kamu berusaha untuk mencari solusinya. Nah, sedangkan saya mengarahkan kamu untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, di sini kamu tidak perlu canggung ataupun ragu dalam menceritakan permasalahan kamu. Saya di sini menjaga kerahasiaan dari apa yang kamu ungkapkan pada hari ini. Nah, pada sesi konseling hari ini, saya beri waktu 45 menit ya Mbak. Silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jelaskan masalah kamu sejelas-jelasnya. Bagaimana Mbak? Apakah sudah cukup jelas? Iya Bu, saya sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah Mbak, setelah membicarakan mengenai apa itu konseling dan kesepakatan kita di awal tadi, barangkali ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada saya. Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi kepada Ibu. Jadi sebenarnya saya merasa bingung Bu. Saya memutuskan setelah lulus sekolah saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi saya bingung untuk memilih jurusannya Bu. Oh, nampaknya kamu kebingungan ya Mbak? Benar seperti itu? Iya Bu, saya merasa sedikit bingung. Mbak bisa lebih jelas lagi menceritakan apa yang kamu rasakan? Sebenarnya saya ingin masuk ke jurusan tata boga Bu. Saya merasa bahwa bakat dan passion saya itu masuk ke jurusan tata boga. Saya juga dulu pernah sering ikut lomba-lomba tentang memasak seperti membuat kue, menghias kue dan lain-lain Bu. Akan tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk masuk ke jurusan tata boga. Mereka menginginkan saya untuk masuk ke jurusan pendidikan. Oke, jadi kamu merasa bingung karena kamu ingin memperdalam pengetahuan kamu mengenai tata boga, sedangkan orang tua kamu menginginkan kamu masuk ke jurusan pendidikan. Begitu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Saya bingung saya harus apa Bu. Iya, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Terkait masalah yang kamu hadapi saat ini, saya ingin mengajak kamu untuk menemukan solusi dari masalah kamu. Tapi tetap dengan bimbingan dari saya ya. Baik Mbak, setelah kamu menceritakan masalah kamu saat ini, apakah sebelumnya kamu memiliki rencana untuk mengatasinya? Sebenarnya saya sudah ada rencana Bu untuk berbicara kepada orang tua saya. Apa saja yang akan saya pelajari ketika saya memilih jurusan tata boga. Saya juga akan menceritakan kepada orang tua saya bahwa saya memiliki bakat dalam bidang tata boga. Karena kalau saya mengikuti keinginan orang tua saya untuk masuk ke jurusan pendidikan, saya nanti jadi nggak fokus gitu loh Bu. Saya merasa terbebani dan saya merasa bahwa itu bukan bakat saya gitu.
Jadi saya takut nanti kalau saya tidak bisa maksimal dalam mengikuti perkuliahan, karena saya tidak merasa suka dengan pilihan jurusan tadi. Bagus Mbak, sebenarnya itu ide yang bagus. Kamu bisa mencoba melakukannya. Jadi kamu bisa cerita dengan orang tua kamu mengenai apa sih teman tata boga. Nah, kan kamu sudah pernah mengikuti lomba. Biasanya kan orang tua kamu kan tahu tentang prestasi kamu. Nah, kamu bisa menceritakan itu. Kamu bisa meyakinkan dengan hal itu. Tetapi saya agak ragu Bu, kalau orang tua saya tidak mau mengerti apa yang saya inginkan. Gini Mbak, saya mengerti. Tapi tidak ada salahnya kalau kamu mencoba merealisasikan apa yang kamu rencanakan tadi. Kamu bisa mencoba untuk bicara baik-baik dengan kedua orang tua kamu meyakinkan dengan apa yang kamu mengerti tentang tata boga, lalu benefit apa yang kamu dapatkan jika kamu tetap ada di jurusan yang kamu inginkan. Kan tadi kamu juga bilang kalau pendidikan itu bukan passion kamu. Nah, itu nanti juga kamu bisa menceritakan kepada orang tua kamu kalau pendidikan itu bukan hal yang kamu inginkan. Takutnya kan nanti kalau sudah kamu lakukan, kamu setengah-setengah, lalu di tengah jalan orang tua kamu merasa kecewa dengan hasil yang kamu dapatkan selama kuliahan karena tidak maksimal kamu selama di pendidikan. Coba direalisasikan aja Mbak. Baik Bu, nanti saya akan coba membicarakan lagi kepada orang tua saya. Oke, baik Mbak, karena kamu sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang kamu alami, maka dari itu kamu harus tetap semangat dan kamu harus bersungguh-sungguh melakukannya agar apa yang kamu rencanakan tadi berhasil. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi dan masukannya. Jadi saya tidak ragu untuk berbicara kepada orang tua saya. Baik Mbak, masih ada yang ingin disampaikan lagi Mbak? Saya rasa sudah cukup. Nggak kerasa sudah 45 menit berlalu. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, maka pertemuan kita pada hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih ya. Sama-sama Mbak. Baik Ibu, saya permisi terlebih dahulu ya. Iya Mbak, silakan. Masih ada kelas nggak di sini? Ya ada Ibu. Oke. Permisi ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, tapi ada sesuatu yang sedang saya pikirkan itu yang menjadi permasalahan Bu. Baik, sebelum kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan, sebelumnya kamu sudah pernah konsultasi atau konseling belum? Belum Bu, baru kali ini. Baiklah Mbak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi perlu kamu ketahui dan kamu pahami bahwa saya di sini sebagai guru BK atau sering disebut sebagai konselor. Nah, tugas saya yakni membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Keputusan yang akan kita sepakati nanti ialah bahwa semua keputusan ada di tangan kamu. Nah, kemudian dalam konseling nanti saya harapkan kamu lebih aktif dalam menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu kamu berusaha untuk mencari solusinya. Nah, sedangkan saya mengarahkan kamu untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, di sini kamu tidak perlu canggung ataupun ragu dalam menceritakan permasalahan kamu. Saya di sini menjaga kerahasiaan dari apa yang kamu ungkapkan pada hari ini. Nah, pada sesi konseling hari ini, saya beri waktu 45 menit ya Mbak. Silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jelaskan masalah kamu sejelas-jelasnya. Bagaimana Mbak? Apakah sudah cukup jelas?
Baik Bu, saya paham. Baiklah Mbak, setelah kita membicarakan mengenai apa itu konseling, lalu kita membuat kesepakatan di awal tadi, barangkali ada yang mau kamu sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai prestasi belajar saya yang kurang memuaskan. Nilai saya banyak yang turun karena saya susah untuk berkonsentrasi saat belajar Bu. Nampaknya kamu kecewa ya Mbak dengan hasil belajar kamu? Iya Bu. Begini Mbak, bisakah kamu menceritakan lebih jelas mengapa kamu merasa kesulitan belajar dan kenapa kamu sulit untuk berkonsentrasi? Saya kan berasal dari luar daerah ya Bu. Kalau saya datang ke sekolah itu jaraknya kurang lebih 2 jam. Karena jarak tempuh yang sangat jauh, saya memutuskan untuk menyewa kamar kos di sekitar sekolah. Setelah saya berpindah ke kamar kos, saya merasa terganggu dengan tetangga kos saya yang berisik dan membuat gaduh setiap harinya. Saya tidak bisa fokus dan berimbas pada hasil belajar saya yang menurun pada semester ini. Jadi kamu merasa terganggu dengan tetangga kos kamu yang sering membuat kegaduhan itu ya? Iya Bu. Nah, begini Mbak, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan terkait dengan masalah yang kamu hadapi saat ini. Saya ingin mengajak kamu untuk menemukan solusi dari masalah kamu, tetapi tetap dari bimbingan dari saya ya. Iya Bu. Nah, setelah kamu menceritakan tentang masalah yang sedang kamu hadapi, sebenarnya kamu sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah kamu saat ini? Sebenarnya saya ingin melaporkan hal tersebut ke pemilik kos Bu, tapi saya merasa tidak enak dengan penghuni kos lain. Pemilik kos juga jarang datang ke kos karena jarak tempuh rumahnya lumayan jauh. Bagaimana ya Bu, saya bingung kalau saya tidak melapor ke pihak kos, nanti saya takutnya nilai saya akan rendah terus. Dan saya mengecewakan orang tua saya Bu. Baik Mbak, sebenarnya pemikiran kamu itu termasuk pemikiran yang bagus. Kenapa kamu nggak mencoba untuk melakukannya? Tapi saya agak ragu Bu, saya takut dibenci oleh penghuni kos yang lain. Saya mengerti Mbak apa yang kamu rasakan, tapi tidak ada salahnya kalau kamu mencoba untuk bilang ke pemilik kos kalau tetangga kos kamu itu sering membuat kegaduhan. Nah itu kan berakibat kamu sering tidak fokus, kamu nggak bisa fokus untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Nah itu kan berimbas pada nilai-nilai kamu. Nah kamu coba aja Mbak bilang ke pemilik kos, tapi kamu bilangnya lewat telepon atau apa kan, karena pemilik kos jarang berkunjung kan. Baik Bu, nanti saya akan menghubungi pemilik kos. Nah bagus Mbak, nanti coba kamu hubungi, lalu kamu bilang ke pemilik kos, tetapi kamu juga meminta untuk merahasiakannya. Jadi agar pemilik kos tidak bilang kalau kamu yang melaporkan hal tersebut. Jadi kan penghuni kos yang lain tidak tahu kalau itu keluhannya dari kamu. Karena kita telah menemukan solusi dari masalah kamu pada hari ini, maka kamu tetap harus semangat dalam belajar. Kamu harus sungguh-sungguh untuk menaikkan nilai-nilai kamu lagi agar tidak mengecewakan orang tua kamu. Kan kamu kos Mbak, sayang kalau kamu mengecewakan orang tua. Baik Bu. Nggak kerasa ya Mbak, sudah 45 menit berlalu sesuai dengan kesepakatan awal kita tadi. Maka untuk sesi konseling hari ini kita akhiri ya. Baik Bu, terima kasih atas arahan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Baik Mbak. Kosnya jauh Mbak? Enggak Bu, cuma di belakang sini. Mari ya Bu, terima kasih. Sama-sama.
Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Silakan duduk. Iya, Kak. Dienakin aja Mbak duduknya. Sudah Iya, nyaman Kak. belum? Sudah. Oke. Baik. Dengan kakak siapa? Saya Rahma yang kemarin DM Kakak di Instagram. Jadi dengan Kak Rahma ya. Iya. Kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Saya seorang mahasiswa, Kak, di salah satu kampus di Surakarta. Mahasiswa semester berapa Kak? Semester 2, Kak. Semester 2. Semester 2 di PTS Surakarta. Iya. Oke. Ngomong kakaknya kesini apakah karena keinginan sendiri atau memang ada dorongan dari orang lain? Oh iya, saya kesini dengan keinginan saya sendiri, Kak. Karena saya ingin berkonsultasi dengan Kakak. Baik, sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konsultasi atau konseling belum? Belum, Kak. Saya baru pertama kali ini melakukan konseling. Baiklah Kak, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling. Jadi perlu Kakak Rahma ketahui dan pahami bahwa saya di sini sebagai konselor. Saya di sini sebagai seseorang yang akan membantu Kak Rahma untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Kak Rahma hadapi. Lalu keputusan yang akan kita sepakati ialah semua keputusan ada di tangan Kak Rahma ya. Lalu yang saya harapkan adalah Kak Rahma nanti lebih aktif dalam menceritakan masalah Kak Rahma dan tidak perlu ragu, tidak perlu canggung. Lalu Kak Rahma juga saya minta untuk berusaha mencari solusi dari masalah yang Kakak Rahma hadapi. Nah, saya di sini menjaga kerahasiaan. Jadi Kak Rahma tidak perlu ragu, tidak perlu merasa tidak yakin. Saya jamin kerahasiaan dari apa yang Kak Rahma ungkapkan pada hari ini semuanya aman, tidak akan saya sebarluaskan. Ada sesi konseling hari ini, kita beri waktu 45 menit ya Kak. Silahkan nanti Kak Rahma manfaatkan waktu 45 menit itu sebaik mungkin. Iya. Bagaimana Kak? Sudah jelas dengan apa yang saya ungkapkan tadi? Sudah, Kak. Oke. Setelah kita membicarakan tentang apa itu konseling dan kita sudah menyepakati di awal tadi, barangkali ada sesuatu hal yang ingin Kak Rahma ceritakan pada hari ini? Iya, Kak, ada. Jadi begini, datangnya saya ke sini, saya ingin berkonsultasi dengan Kakak mengenai apa yang belakangan ini saya rasakan. Bisa diceritakan lebih jelas Kak apa yang dirasakan saat ini? Jadi begini, saat ini kan saya kuliah di jurusan pendidikan, itu prodi bimbingan dan konseling. Nah, di mana itu bukan keinginan saya. Saya masuk di prodi tersebut karena keinginan orang tua saya. Sekarang saya merasa setengah hati untuk menjalankan aktivitas untuk kuliah di prodi tersebut. Nah, karena di jurusan pendidikan ini bukan profesi saya dan bukan passion saya di situ gitu. Jadi kayak sebenarnya saya ingin masuk ke jurusan manajemen, tetapi orang tua saya selalu menginginkan saya masuk ke jurusan pendidikan tersebut. Saya benar-benar merasa salah jurusan Kak sekarang. Jadi kamu merasa salah jurusan karena kamu sebenarnya ingin masuk ke prodi ekonomi ya? Iya. Manajemen. Nah, sedangkan orang tua kamu maunya kamu di pendidikan. Iya. Jadi gimana ya Kak, saya sebenarnya masih ragu untuk melanjutkan kuliah saya ini, tapi saya juga takut mengecewakan kedua orang tua saya. Saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan Kak terkait dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Di sini saya ingin mengajak kamu untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu, tapi tetap dari bimbingan dari saya ya. Nah, setelah kamu menceritakan tentang masalah kamu, sebelumnya kamu sudah punya rencana belum untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Jadi gini, saat ini saya kan
di Prodi BK semester 2. Saya merasa salah jurusan ini dari semester 1. Sebenarnya saat semester 1 IPK saya ya lumayan bagus, tapi tetap saja saya merasa di BK itu bukan saya banget gitu loh Kak. Oleh karena itu saya mencoba belajar lagi untuk persiapan SNMPT di tahun 2024. Nah, saya mulai perjuangin jurusan yang memang benar-benar saya inginkan. Nah, jadi semester 1 itu saya mengikuti perkuliahan dengan baik sambil belajar secara mandiri untuk mengikuti tes SNMPT. Waktu pendaftaran SNMPT dibuka, saya beneran ikut mendaftar tes SNMPT. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Mei 2024 saya mengikuti tes tersebut. Tetapi minggu lalu, tepatnya tanggal 13 Juni, hasil tes SNMPT diumumkan dan saya dinyatakan tidak lulus lagi. Saya sedih banget Kak saat melihat pengumuman tersebut. Saya mengerti perasaan kamu, Kak. Pasti sedih ya, karena hal yang kamu inginkan dan kamu perjuangkan ternyata tidak kamu dapatkan. Tadi kamu menyebutkan bahwa hasil tes kamu tidak lulus lagi. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti SNMPT? Waktu lulus kelas 12 SMA, saya itu kan nggak langsung tes SNMPT, tapi saya SNMPT dulu yang pakai eligible itu. Kemudian dinyatakan tidak lulus juga. Terus saya ikut dengan tes tersebut, tes SNMPT, dan saya dinyatakan tidak lolos juga. Tapi hasilnya tetap gimana ya Kak, buat saya sedih gitu loh. Oke. Jadi dengan kata lain, kamu 3 kali mengikuti tes dan semuanya tidak lulus ya? Iya Kak. Kalau begini, kamu disuruh memilih prodi dan kampus, apa yang mau kamu pilih? Yang saya mau pilih itu ya tentunya di jurusan ekonomi, yang prodinya itu tadi manajemen, dan saya ingin di perguruan tinggi negeri. Maunya masuk PTN ya? Iya. Berarti memang kamu tuh minatnya dari SMA di bidang ekonomi? Iya Kak, iya, karena ilmunya itu kan bisa diimplementasikan di bisnis. Soalnya saya juga ingin mempunyai bisnis sendiri. Begini Mbak, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan, betapa sedihnya ketika tidak bisa menggapai impian kita, termasuk program studi yang kita impikan, kampus impian. Nah, karena jujur saya pun juga pernah merasakan dulunya. Terus gimana ya Kak? Apakah saya harus pindah jurusan atau bagaimana? Sebenarnya gini Mbak, saya melihat ada peluang untuk kamu bertahan di program studi bimbingan konseling. Kenapa? Karena meskipun sejak awal kamu tahu bahwa bimbingan konseling itu bukan passion kamu, bukan impian kamu, nah tetapi kamu dari awal kuliah di semester 1 nilai kamu bagus dan kamu bisa survive kan ternyata. Iya. Kamu walaupun menyukai ekonomi, menyukai manajemen, walaupun kamu juga merasa bahwa manajemen itu memang passion kamu, nah kamu menguasai hal itu, terus kamu berusaha sekuat tenaga untuk bisa kuliah di jurusan itu, tapi saat kamu mengikuti tes ternyata berulang-ulang kali tidak lolos. Nah, walaupun saat ini kamu berkuliah di program studi yang tidak kamu sukai, tetapi kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus, padahal kamu di lain sisi juga mempersiapkan untuk SNMPT agar kamu bisa kuliah di jurusan impian kamu. Nah, bagaimana jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai di bimbingan konseling? Sesuatu yang membuat kamu tertarik, seperti kamu yang sangat suka dengan bisnis. Nah, bukankah hal itu juga bisa Mbak mematik motivasi intrinsik kamu? Benar juga sih Kak, tapi kan guru BK itu bukan passion saya. Gini Mbak, mungkin karena kamu belum pernah berhadapan langsung dengan peserta didik ya, yang di sekolahan.
Nah, nanti mungkin di semester selanjutnya, di semester 3, 4, dan seterusnya, nanti kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, seperti nanti kamu bisa observasi dan wawancara dengan guru. Nah, kamu juga bisa melakukan penelitian pada siswa di SMP, di panti, itu juga bisa, Mbak. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan itu nanti kamu bisa mengeksplor dan menemukan passion baru kamu. Karena kan nggak harus di manajemen, walaupun kamu memang benar-benar menyukai manajemen. Di lain sisi nanti kamu juga bisa Mbak belajar manajemen. Walaupun tidak kuliah di prodi tersebut, kamu juga ingin mempunyai bisnis, kamu bisa mempelajari hal itu secara berdampingan. Mungkin iya ya Kak. Nah, lulusan bimbingan konseling itu tidak harus selamanya menjadi guru, tidak harus menjadi guru BK. Nah, lulusan BK itu juga bisa Mbak bekerja di perusahaan, di bagian personalia, kerja sosial, atau di panti rehab, menjadi konsultan karir, konselor seperti saya. Nah, itu juga bisa di rumah sakit, konselor rumah sakit, itu juga bisa. Atau mungkin kamu mau kerja di bidang sosial, di Kemensos, nah itu juga bisa. Bagaimana Mbak, apakah kamu masih tertarik dengan bimbingan konseling? Setelah saya mendengar penjelasan dari Kakak, saya jadi lumayan tertarik dan perspektif. Saya juga mulai beralih Kak. Saya jadi ingin konsultasi juga dengan dosen PA saya terkait kegiatan BK itu apa saja. Barangkali ada kegiatan yang saya ikuti sertakan, dan mungkin dari kegiatan-kegiatan tersebut saya bisa menemukan hal-hal yang bisa saya sukai mengenai BK tersebut, dan gimana ya, dan saya mulai semangat lagi untuk kuliah di prodi tersebut. Oke, saya senang melihat perubahan perspektif kamu. Saya harapkan kamu terus semangat pada prodi ini, pada prodi BK, karena prodi BK nggak menyeramkan itu, nggak seberat itu pokoknya. Nah, karena tidak terasa sudah 45 menit sesuai kesepakatan kita di awal, dan terima kasih Kak Rahma karena sudah mengikuti konseling ini secara proaktif dari awal sampai akhir. Baik Kak, saya juga berterima kasih kembali kepada Kakak karena sudah membantu saya dan memberikan perspektif yang baru terkait masalah jurusan di program studi bimbingan dan konseling. Oke, saya senang kamu bisa merefleksikan kegiatan hari ini dengan baik. Jadi sesi konseling kita berakhir ya Kak untuk hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Oke Kak, terima kasih kembali. Sama-sama. Baik Kak, saya pamit dulu ya. Saya langsung saja. Oke, ini langsung kembali ke kampus atau mau pulang? Langsung pulang Kak, karena di rumah ada kegiatan lagi. Oke, silakan. Permisi Kak. Iya, hati-hati Kak. Iya. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.